Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وَتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan iman Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah sekaligus kita belajar ilmu agama yang senantiasa akan membawa kita kepada orang-orang yang bijak, orang-orang yang selalu rajin mengamalkan agamanya Allah. Dengan ilmu kita akan menjadi tahu bagaimana kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita bahas tentang tanggung jawab manusia. Manusia dilahirkan ke dunia ini punya tanggung jawab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirim manusia, mengirim kita ke dunia ini dengan tanggung jawab yang sangat besar, tanggung jawab yang sempurna. Seumpama ditawarkan kepada gunung-gunung, ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, maka mereka akan ketakutan menerima tanggung jawab ini. Jadi tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia sudah pernah ditawarkan oleh Allah kepada gunung-gunung. Gunung-gunung tidak sanggup. Ditawarkan kepada langit, langit pun tidak sanggup memikul beban dan tanggung jawab yang ditawarkan Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka pada ketakutan. Kemudian gunung, langit, bumi tidak menerima tanggung jawab ini. Tanggung jawab apa itu? Yaitu tanggung jawab agama. Tanggung jawab besar, hasilnya juga besar. Hasilnya adalah kemuliaan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Resikonya juga besar, yaitu kerugian yang selama-lamanya. Maka seluruh makhluknya Allah tidak berani menanggung tanggung jawab agama ini kecuali manusia yang sanggup menerima tanggung jawab berupa agama. Maka setiap manusia dilahirkan disumpah oleh Allah setelah lahir ke dunia, maukah menerima tanggung jawab agama ini? Maka setelah dilahirkan, bayi pasti menangis karena ternyata begitu berat tanggung jawab setelah terlahir ke dunia ini. Maka setiap bayi akan menangis karena beban yang akan dipikul, beban tanggung jawab yang akan diterima begitu berat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah menerima tanggung jawab itu, berat atau ringan tetap kita jalankan, tetap kita diberi tanggung jawab, harus bertanggung jawab untuk selalu menyebarkan agama, memahamkan agama kepada seluruh umat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab itu digambarkan oleh Allah yang maha mulia, yang disampaikan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi menggambarkan begitu manusia bangkit dari kuburnya pada hari kiamat, maka mereka tidak akan bisa berpindah sebelum ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
laisa bainahu wa bainallah. Tanpa penterjemah akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai umurnya dihabiskan untuk apa. Umur kita selama bertahun-tahun, berapa bulan di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Umur itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afnahu. Kamu habiskan untuk apa umur itu? Jangan dikira pagi berlalu tanpa ada urusannya, sore berlalu tanpa ada urusannya. Semuanya ada urusannya, semua ada tanggung jawabnya. Bulan-bulan berlalu tanpa ada urusannya, semuanya ada urusan. Tahun-tahun berlalu tanpa ada urusannya, akan diurus sama Allah. Allah akan bertanya kepada kita mengenai umur kita, dihabiskan untuk apa umur itu. Apakah hanya untuk makan dan tidur? Apakah untuk amal agama atau perjuangan agama? Umur yang Allah berikan kepada kita semuanya dimintai pertanggungjawaban dan akan diurus oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memperjuangkan agamanya Allah, untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah, untuk zikir kepada Allah. Dan alangkah ruginya orang-orang yang menggunakan hidupnya hanya untuk mencari kesenangan dunia belaka. Umurnya digunakan begitu saja tanpa ada zikir, begitu saja digunakan umurnya tanpa ada khawatir akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa umur dihabiskan. Wa ansaba bihi fima ablah, dan kita akan ditanya mengenai waktu-waktu muda, kepemudaan kita, kekuatan kita. Waktu muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa waktu muda kita. Jangan kita mengira kekuatan kita, kecerdasan kita, otot-otot kita yang masih kokoh, masih kuat, yang muda ini kita gunakan seenaknya, kita gunakan seenaknya saja. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, semua akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pemberian Allah yang kita nikmati ketika hidup di dunia ini, semua akan ada urusannya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ditanya juga mengenai harta kita, harta yang katanya harta kita itu hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan, akan ditanya oleh Allah sendiri, harta itu digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk bersenang-senang di dunia atau untuk perjuangan agama? Maka tanggung jawab ini amatlah berat. Apabila kita tidak senang dengan ilmu, maka akan tidak tahu bagaimana kita diberi tanggung jawab oleh Allah, yaitu berupa agama. Maka agama ini harus terus menerus kita sampaikan kepada seluruh umat. Kita ajak supaya mereka ini akan bahagia yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggung jawab seluruh umat Islam. Kemudian Allah menanyakan, dari mana harta kamu dan kamu gunakan untuk apa? Itulah pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Semuanya akan diurus oleh Allah. Harta kita itu digunakan untuk apa? Dari mana kita dapatkan? Dan urusannya bagaimana? Semuanya akan diurus oleh Allah. Kemana diinfakkan, kemana digunakan, akan ada urusannya semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengatakan ini milik saya, ini milik aku, hartaku sendiri, terserah aku, itu katanya sekarang karena masih di dunia ini hadirin. Tetapi nanti pada hari kiamat itu harta Allah, harta itu miliknya Allah, harta itu dari Allah.
akan kembali kepada Allah, akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempunyai harta, kita titipkan kepada Allah untuk perjuangan agama, untuk membantu pendidikan-pendidikan TPQ di masjid-masjid, pendidikan madrasah, penghafal Quran. Kita titipkan kepada Allah kepada hal-hal agama ini, maka semuanya akan beres hadirin. Kalau kita hanya gunakan untuk kesenangan dunia, maka akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka kita persiapkan mulai sekarang, harta kita gunakan untuk apa? Yang terbaik kita gunakan untuk kemakmuran masjid, untuk pendidikan-pendidikan madrasah, untuk penghafal-penghafal Quran, untuk kelangsungan kehidupan yatim piatu dan menanggung pendidikannya bila kita punya harta yang lebih. Itulah hadirin, sehingga kita ditanya oleh Allah akan mudah menjawabnya dengan gembira dan tersenyum, karena kita gunakan sesuai dengan keperuntukannya. Apabila kita gunakan hanya untuk kesenangan dunia, maka semuanya akan menjadi beban ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita mendengarkan pembicaraan mengenai agama, kita sudah tahu mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu mengenai kebenaran Rasulullah SAW, sudah tahu mengenai kepentingan agama. Ilmu-ilmu itu dipelajari, ilmu yang kita dengar akan ada urusannya, diamalkan atau tidak. Seperti majelis yang kita adakan setiap selesai sholat, seperti sekarang ini kita mendengar macam-macam ilmu agama. Jangan dikira tidak ada pertanyaan di hadapan Allah. Memang di dunia ini tidak ada pertanyaan hadirin. Misalnya kamu tadi sholat jamaah apa tidak? Ketika setelah sholat ada majelis taklim, kamu mendengarkan apa tidak? Kamu amal atau tidak? Kamu tidur atau tidak? Semua tidak pernah ditanyakan ketika di dunia ini hadirin. Tetapi nanti di akhirat ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah kamu dengar? Apa yang pernah kamu pelajari dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sudah kamu amalkan? Semua akan ada urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini menghadapi perkara yang besar, menghadapi perkara yang besar, menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggung jawab atas hidup di dunia ini yang tidak lama, yang hanya beberapa saat ini. Semuanya ada urusannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam majelis yang penuh barokah ini, di dalam majelis ilmu yang mulia ini, waktunya kita berpikir apa persiapan-persiapan kita, apa yang harus kita persiapkan ketika kita kelak menghadap Allah, yang kita siapkan untuk menghadapi perjumpaan pertemuan dengan Allah, sowan kepada Allah. Persiapan apa yang harus kita siapkan menghadapi perjumpaan pertemuan sowan kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita siapkan untuk kubur kita? Apa yang kita persiapkan untuk padang mahsyar kita? Apa yang kita siapkan untuk hisab kita? Apa yang kita siapkan untuk kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya? Kehidupan dunia selalu kita pikirkan persiapan untuk ini, persiapan untuk itu, persiapan untuk sana, persiapan untuk sini. Maka untuk kehidupan akhirat yang lama, yang kekal abadi ini harus lebih kita pikirkan. Dan kita pasti akan ke sana hadirin. Kita mesti akan ke sana. Kita pasti akan ke sana. Sebelum menghadapi semua pertanyaan ini, beruntunglah orang yang mempersiapkan diri
untuk kehidupan akhirat. Rugilah orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita. Kita di dunia ini harus lebih mempersiapkan sebanyak-banyaknya amal supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan gembira, dengan senang hati dan penuh kegembiraan, karena sudah kita persiapkan sebelum kita di akhirat. Dunia kita habiskan untuk amal agama. Itulah tanggung jawab manusia yang dibebankan Allah kepada manusia, yang tidak mampu ditanggung oleh seluruh makhluknya Allah kecuali hanya manusia yang sanggup menanggungnya. Maka tanggung jawab yang berat dan besar ini harus kita lakukan bersama-sama, sehingga kita dikumpulkan kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengamalkan agama, salat berjamaah, gembira bila majelis ilmu diadakan, gembira bila berzikir kita bisa lakukan. Itulah yang mampu menggembirakan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.